Sebuah perjalanan panjang dari Toyota Land Cruiser VX80 sampai bisa menjadi seperti ini. Ini saya bawa catatan sampai lupa nanti soalnya di sini ada 100 lebih item yang dikerjakan untuk project VX80 ini sampai menjadi seperti ini. Tujuannya mobil ini, tujuan utamanya adalah dipakai untuk berburu di suatu tempat di timur Indonesia sana yang memang medannya cukup ekstrim. Hari-hari biasa pun medannya juga cukup ekstrim. Jadi memang mobil ini didesain dan dibuat sesuai peruntukannya, sesuai habitatnya di sana nanti. Ini salah satu VX80 yang dibuat menjadi double cabin. Jadi kabin belakang ini tetap, hanya potong kabin belakangnya yang bagian bagasi itu dipotong. Dan ini adalah proyek penyempurnaan dari proyek sebelumnya. Ownernya ini sudah pernah membuat seperti ini. Nah, ini versi keduanya. Berarti ini adalah versi penyempurnaannya yang lebih dioptimalkan lagi. Dulu sama persis seperti ini, bentuknya hampir sama, cuma ada beberapa komponen, beberapa aksesoris yang memang dibuat lebih detail dan disempurnakan dari pengalaman yang kemarin. Karena ada beberapa error, beberapa bracket yang memang kerjanya ternyata di lapangan kurang efisien. Jadi ini memang melengkapi proyek sebelumnya. Kita bedah, kita informasikan satu-satu dari project VX80 ini. Dari sektor kaki-kaki, velg menggunakan MAT, velg MAT yang bedlock. Velg ini ring 16 dijodohkan dengan Accelera Badak Extreme ukuran 35, cocok banget dengan proporsionalnya, dia tidak terlalu besar. Dari luar ini dipasangkan ini, terus velg dan ban MAT Badak Extreme. Di bagian dalam ini suspensinya menggunakan tough dog yang adjustable. Dia bisa diklik di ujungnya, ada berapa klik setelan. Nah, tapi coil springnya sendiri ini menggunakan padders. Depan ini menggunakan padders karena disesuaikan dengan ininya ya, bobot bagian depan. Karena kemarin dicoba pakai tough dog, dia masih terlalu empuk. Kebetulan pernya yang cocok itu belum ada. Sehingga kita kombinasikan dengan padders. Jadi spring depan pakai padders. Terus bagian kaki-kaki depannya ini
Steering shocknya sama juga menggunakan tough dog yang SW yang adjustable juga. Jadi memang bisa di setup belakang depannya. Terus ke bagian bawah, arm depan masih VX 80. Bagian kaki belakang ada penyesuaian. Jadi komposisi roda ini tadinya agak di depan sini, kita mundurkan. Ini kira-kira mundurnya ada sekitar 25 sampai 30 cm lah dari posisi dia pertama, karena kita menyesuaikan wheelbase-nya dia dengan body. Kalau mobil ini bannya terlalu ke sini, terlalu ke depan, nanti takutnya angle belakangnya itu suka nyangkut ketika kalau ketemu dengan V cerukan. Nah, ini angle belakangnya suka nyangkut, jadi dia terlalu panjang bagian belakang. Bagian belakang juga suspensi set memang tough dog. Kalau spring yang bagian belakang ini asli bawaan tough dog. Terus ada Super Pro. Jadi karena mobil ini sudah berumur sangat panjang banget, pasti busing-busing semua yang berbahan karet itu juga pasti aus. Bukan hanya aus ya, dia getas, keras. Jadi elastisitasnya sudah tidak main lagi. Yang pertama, ini tips buat teman-teman kalau meminang VX 80 dengan tahun sekian, itu perlu sekali mengganti semua busing-busing kitnya. Ini semua diganti dengan Super Pro. Oh iya, kebetulan ini kan sudah lift kit 2,5 inch. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah caster correction. Jadi dari Super Pro ada caster correctionnya. Busingnya itu yang ini 2 derajat. Fungsinya adalah mengembalikan sudut gardan yang tadinya gardannya gini, ketika ditinggikan otomatis gardannya agak miring. Nah, itu akan nggak enak banget ketika digunakan kalau memang dibiarkan seperti itu. Jadi ada caster correctionnya sehingga gardan nanti kembali nol lagi, kembali lurus lagi sesuai posisinya, angle-nya awal dia. Jadi itu di depan juga caster correction, terus Super Pro set semuanya. Stabilizer tetap perlu ya. Stabilizer tetap perlu karena ini mobilnya berat dan dia membutuhkan kestabilan biar tidak terlalu limbung. Stabilizer tetap perlu kita perhatikan. Ini buatan teman-teman di divisi 54 Metalcraft. Seperti biasa, tidak ada perubahan yang signifikan. Bempernya masih seperti ini. Konsepnya pakai bull bar. Terus dipasangkan dengan 2 LED kuning ini yang fungsinya untuk menembus kabut. Dipasang di sini dengan ini Warn 9,5 XP yang sling. Dipilih sling karena low maintenance, tidak perlu ada perawatan lebih. Kalau plasma kan agak memang penggunaannya enak, semua min plus. Tapi kalau ini dipilih sling karena memang lebih free maintenance, kita nggak usah mikir kalau selingnya basah, kalau ininya perlu dicuci. Memang perlu dicuci, perlu dibersihin, tapi nggak sesering plasma.
Winch 9,5 XP. Posisinya memang dipakai Win tidur karena memilih tempat berburunya tidak terlalu yang sangat ekstrim banget. Ini adalah hanya untuk jaga-jaga aja. Jaga-jaga aja, minimal kalau dia butuh recovery ada yang mendukung dari depan. Bagian atas itu ada LED bar juga. Memang LED bar ini butuh. LED bar yang tipe ini untuk penambahan penerangan itu sudah cukup, dan dia sebelah 3 poin di sebelah kanan dan kiri itu warnanya kuning. Terus 3 berikutnya itu float nyebar, ada 6 bagian tengah itu fokus. Jadi memang spot float sama ini kuning kiri kanan, kombinasi ini. Rock slider ini dibuat connectingnya karena ini bisa, ini part-part yang terpisah sebenarnya. Jadi kalau kita mau repair, mau perbaikan, itu bisa bertahap. Atau misalnya ini yang bengkok, ini aja yang diganti gitu. Jadi ini connectingnya ke bull bar depan, terus langsung ke bagian sini, ke bagian pijakan kaki ini. Nah, dia koneksi ke sini, ke bagian pijakan kaki. Ini bisa dicopot. Di bagian sini ada koneksi untuk ke roll bar utama. Roll bar utama ini hanya sekedar mengikat di sebelah sini. Sebenarnya kekuatannya dia di sini. Di sini ada tulangan yang sampai ke sasis. Terus seperti ini. Jadi ruang kabin ini terlindungi dengan roll bar. Kalau di sini 4 titik ini. Ada 4 titik. 1, 2, 3, 4. Nah, ini koneksi. Ini langsung terkoneksi dengan sasis juga. Dan ini terkoneksi dengan pijakan kaki. Pijakan kakinya dibuat simple, tapi dibuat lebih gede. Karena untuk menjaga benturan dari bawah saja. Kalau dari samping, body ya terlindungi dari ini aja. Tapi kalau di sini ya, ini tetap kena. Ini adalah konsep simple sih sebenarnya. Konsep simple, cuma dikuatkan. Di sini ada yang ke sasis, ada berapa titik. Lebih dari standar biasanya. Biasanya kan hanya 2, overland 2. Biasanya terus ada 3. Ini lebih 4 titik yang ke sasis. Lebih kuat. Oke. Ini juga sebagai protektor juga. Di samping dipasangkan lampu penerangan. Kita butuh tuh kalau kita lagi drive malam di dalam hutan, biasanya saya juga menyalakan kiri kanan karena biar kita tahu nih di samping, di kiri dan kanan itu posisinya kita berhadapan dengan pohon, ilalang atau ada jurangnya gitu lah. Jadi ini buat mantau juga, buat mantau. Jadi kadang kalau dari depan aja kurang terlihat gitu. Dari samping bagian belakang ini dipasangkan kanopi. Jadi ini kanopi sama buatan teman-teman di divisi 54 Metalcraft. Cuma kanopinya ini hanya tidak bisa dibuka samping karena dia request khusus dipakai untuk berburu, yang dibuka di bagian atas. Bagian atas, bagian belakang ini dibuka, terus nanti di situ ada jok, ada dudukan, ada tempat duduk yang untuk kita berburu. Nanti kita buka semuanya. Terus kita geser ke bagian belakang. Di bagian belakang ini bumpernya simple, sangat simple, tidak terlalu banyak macam-macam. Cuma memang di sini ada aksen lubang ini
sebenarnya ini fungsinya untuk pada saat kita high lift jack, ini bisa, ini kuat untuk digunakan mendongkrak gitu loh. Ini kuat. Memang bahan-bahan yang teman-teman pilih itu bukan hanya tampilan looknya, tapi dibutuhkan kekuatannya, karena ini sangat butuh banget, sangat berfungsi banget ketika kita ada di tempat yang kita nggak tahu, kita butuh dongkrak itu posisinya di mana. Kita bukan di jalan aspal, kita tidak selalu di jalan aspal, dan itu ada di daerah-daerah yang kadang tanah lah, kadang posisinya miring. Nah, seperti itulah. Jadi memang ini fungsi, atau biasanya teman-teman itu masukkan high lift jack di sini. Jadi ini keangkat juga. Nah, ini memang dibuat kuat juga, jadi sehingga bisa untuk recovery, bisa untuk dudukan high lift jack juga. Simple, ada tire hanger. Kebetulan bannya belum terpasang. Ini bannya belum terpasang. Jadi tire hanger ini posisi di sini ban serep, posisi high lift jacknya ada di sini. Ini bukanya cuma tertarik gini. Nah, seperti ini. Bagian belakang ini jerigen carrier. Jerigen carrier ini pakainya jerigennya tipe Shark yang warna merah. Shark itu kan ada macam-macam ya. Ada yang warna merah, ada hijau, macam-macam. Ada yang untuk air. Air beda lagi warnanya. Jadi sebenarnya sih, kalau yang merah ini biasanya teman-teman pakai yang untuk yang BBM-nya bensin gitu. Tapi ya bebas aja. Mau dipakai untuk solar juga nggak masalah. Jadi sebenarnya warna itu untuk membedakan isinya. Ini ukurannya 20 liter. Bahannya kaleng, tapi sudah ada lapisannya. Jadi tidak bikin ininya berkerak. Di dalam sudah ada corongnya, ada saringannya, jadi menghindari si BBM yang sudah kotor, misalnya BBM kotor ya, bukan BBM oplosan. Sekarang lagi viral oplosan. Oke, terus bagian belakang. Nah, ini bagian bawah, ini di bagian tray-nya, ini bagian bawahnya, ini ada laci. Cukup luas, ada peredamnya, ada busa peredamnya, bisa ditaruh macam-macam, bisa ditaruh aksesoris untuk menembak, atau bisa ditaruh senjata juga, mungkin bisa aja ini ditaruh barang-barang yang dibutuhkan, yang akan dibawa nanti. Ini cukup gede. Nah, ini kita buka bagian dalam. Di atas, sebelumnya di atas ada 2 lampu LED untuk penerangan bagian mundur. Ini nih bagian dalam. Bagian dalamnya seperti ini. Bisa biar lebih jelas ya. Ini bisa dibuka juga. Nah, jadi ada engselnya juga, jadi lebih gampang untuk akses. Kita taruh barang yang gede-gede, bisa langsung diangkat ke sini, atau di sini mau dipakai untuk naruh apa aja bisa. Ketika ini sudah terbuka, ya ini kan jok untuk di atas nih. Ini kalau posisi dilipetnya seperti ini. Nah, ini misalnya sudah dibuka, di sini ini sebagai pijakan kaki. Jadi waktu saat menembak, ini ada pijakan kakinya. Dan bagian bawah ini bisa untuk taruh barang juga, untuk naruh barang gitu.
Itu kira-kira dari bagian belakang. Kita geser ke samping. Sama seperti kiri dan kanan. Bagian ini kan sebenarnya bagian yang terbuang ya. Makanya difungsikan sebagai laci. Nah, ini ada fungsinya sebagai laci. Ini juga bisa dipakai untuk taruh part-part sesuatu yang aksesnya mudah dijangkau. Untuk fast respon lah, cepat. Nah, ini bisa dari sini. Kiri kanan ada. Selain ini digunakan sebagai laci, ini sebagai aksen yang mempertegas dia angle belakangnya biar kelihatan lebih tidak terlalu kaku gitu loh. Tidak terlalu kaku. Di sini ada tangki bensin, masukannya dari sini. Nah, ini di sini ini sebenarnya tangga. Ini posisinya tangga ini. Kita tangganya seperti ini. Ini tangga lipat. Tangga lipat yang bagian bawahnya ini sudah dikasih stiker anti slip. Jadi biar nggak terlalu licin kalau kita mau naik ke atas. Kita simulasikan naiknya seperti ini. Nah. Naiknya begini. Sudah sampai atas. Mungkin kita buka sekalian ya.